Halo sobat, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tokoh lagi sobat, tokoh dalam Memanda. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tokoh yang ada di dalam kerajaan dan ternyata sudah habis. Saya ingat saya sih, saya pikir sudah habis. Dan kita akan bergeser kepada tokoh yang lainnya, tokoh antagonis. Sebenarnya tokoh antagonis itu ada 3 paling tidak ya. Ada 3, nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama, kita akan membahas tokoh antagonis yang pertama, yaitu perampok. Baik, kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah sobat, jadi kita akan membahas tentang tokoh antagonis di dalam Memanda. Ya, salah satu tokoh ini, bukan salah satu sih maksud saya tokoh ini juga merupakan tokoh yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang. Karena dia sedikit lepas, gaya bahasa yang lepas, lazimnya seperti masyarakat biasanya, tetapi mereka memiliki keunikan dan menarik seperti itu. Baik, tokoh ini kan perampok ya. Apa sih perampok itu? Perampok ini adalah para penjahat, kumpulan begal dan sebagainya yang mengganggu stabilitas kerajaan. Lazimnya sih stabilitas keamanan kerajaan. Lazimnya ini merupakan tokoh antagonis yang harus dibasmi oleh tokoh protagonis, entah panglima perang ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Dan ini merupakan tokoh yang menjadi sebab dari permasalahan yang ada di dalam skenario Memanda. Bagaimana ciri fisik dari tokoh perampok ini? Baik, ini menarik. Tokoh perampok ini memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri tertentu yang mungkin sangat menarik menurut saya. Baik, ciri fisik dari tokoh perampok. Yang pertama, tokoh perampok ini lazimnya ada beberapa orang. Dan lazimnya tokoh tersebut memiliki 1 orang kepala perampok. Lazimnya kepala perampok, ada kepala perampoknya, pemimpin perampok. Nah, jadi ada beberapa orang dan lazimnya supaya mencerminkan antagonisnya, mereka menggunakan busana yang berwarna hitam. Ya, menarik, busana berwarna hitam. Kalau ikat kepalanya tidak menggunakan laung, lazimnya bisa menggunakan ikat kepala yang seperti belakon itu laung juga sih. Ada yang bilang itu laung juga, ikat kepala ya. Kemudian ada yang menariknya lagi supaya menambah seakan-akan ini sakti dan sebagainya, maka kadang-kadang diberikan aksesoris ajimat di sini ya, diberikan ajimat di sini aksesorisnya dengan menggunakan juga lazimnya senjata parang ataupun pedang sebagai senjatanya. Jadi parang ataupun pedang juga menjadi sebuah senjata bagi perampok itu, seperti halnya aparat kerajaan. Nah, jadi ciri fisiknya tadi ya, jelas ya, bajunya lazimnya berwarna hitam, menggunakan ikat kepala biasa, menggunakan parang atau pedang, ada juga aksesoris ajimat dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ciri karakternya? Bagaimana karakter di dalam perampok ini? Nah, ini menarik lagi sobat. Saya juga beberapa kali juga pernah menjadi seorang perampok. Di dalam penokohan di sana. Jadi karakter dalam perampok ini harus bagaimana menciptakan suasana ya, membangun emosi menjadi seorang yang antagonis, yang jahat. Wah, jadi antagonis yang jahat ini berbagai macam ya, paling tidak. Yang pertama, di dalam setiap berbicaranya sedikit lebih sombong. Gaya-gaya berbicara sombong. Wah, karena dia kan memang hebat sih, ceritanya gitu ya. Dan lazimnya ini tips dalam bermain supaya terlihat tampak lebih jahat seperti itu ya. Tips nih dalam bermain nih, karakter yang berikutnya adalah tertawa. Ya, tertawa. Tapi bukan tertawa seperti biasanya. Agak sedikit tertawa yang terbahak-bahak seperti itu. Misalnya setelah berucap sesuatu, dia akan tertawa misalnya. Bagaimana? Kita sudah melakukannya. Seperti itu kan. Jadi ada sebuah tertawa-tertawa seperti itu yang membangun seperti seakan-akan
karakternya itu muncul memang benar-benar jahat seperti itu. Juga selain itu juga paling tidak ada skenario ataupun juga ada koreo di dalam bela diri, karena lazimnya kalau bicara perampok maka sudah jelas pada bagian endingnya itu akan terjadi bentrok, entah dengan siapa, entah dengan aparat kerajaan, dengan panglima perang, ataupun juga tokoh-tokoh yang lain yang bisa bisa menyelesaikan permasalahan dengan tentu saja dengan cara bertarung atau silat ya, seperti itu. Jadi itu tadi karakternya paling tidak membangun suasana jahat. Lazimnya sih dibangun dengan suasana tertawa seperti itu, atau dengan karakter-karakter yang lain yang memang supaya membangun karakter jahat itu. Kemudian itu tadi juga harus memiliki kemampuan bisa koreo bela diri sehingga bagus akhirnya. Baik, itu tadi tokoh kita yang berikutnya, yaitu tokoh antagonis perampok. Tokoh yang tunggu-tunggu, karena ada lazimnya dalam tokoh perampok ini juga ada yang lucu-lucunya dan ada tokoh biasanya di dalam, misalnya ada 5 perampok, ada 1 orang yang lucu-lucunya seperti itu, yang sekedar membangun suasana jenaka di dalam suasana perampok itu. Baik, jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Pegus dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.